Phoenix Gratis Radio Station, seperti yang udah di-mention tadi, Finars, kalau hari ini Agil udah kedatangan. Ini teman-teman dari ITB Stikom Bali. Dan tentunya hari ini kita bakal ngupas tuntas gitu segala informasi mengenai tentang pendaftaran, terus juga kira-kira program studi apa yang tersedia. Dan tentunya sebagai kampus yang dikenal dengan inovasi di bidang teknologi, mungkin kamu ada yang penasaran nih, kira-kira gimana sih cara daftar di ITB Stikom Bali dan juga ada program studi apa aja. Maka dari itu, sekarang Agil sudah menghadirkan di sini itu udah ada Ibu Dr. Randani Made Astiti selaku Direksi Pemasaran dan Humas dan juga Bapak Yudi Agusta PhD selaku Wakil Rektor 3. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik, saya baik. Sehat baik. Mungkin buat Bapak Yudi mungkin bisa agak didekatkan mic-nya dan juga Ibu Astiti juga mungkin nanti didekatkan lagi ketika berbicara. Nah, nih Bapak dan Ibu ini sudah hadir dari jauh-jauh, nggak jauh-jauh sih, dekat sebenarnya ITB Stikom Bali sama Phoenix Radio Sangat Bali ya. Nggak ada 5 menit kayaknya udah sampai Iya. nih. Nah, kalau ngomongin tentang ITB Stikom Bali, mungkin ada Finers yang belum tahu nih Bapak dan Ibu. Kira-kira ITB Stikom Bali itu apa sih? Mungkin dari Ibu Astiti dulu deh. Ya, Finas untuk Stikom Bali di mana berdirinya tahun 2002. Oke. Nah, pada saat tahun 2002 itu namanya STIMIK Stikom Bali. Begitu tahun 2019 kita berubah bentuk yaitu menjadi ITB Stikom Bali, Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Oke, jadi berubah nama gitu Bu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang ITB Stikom Bali nih Bu dan Bapak Yudi, kira-kira apa aja sih program studi yang ditawarkan di ITB Stikom Bali? Entah program studinya, terus fakultas apa aja yang tersedia, itu apa aja? Baik, mungkin saya ini yang menjawab. Yang pertama di kita ada 2 fakultas. Oke. Fakultas Infokom namanya Informatika dan Komputer. Kemudian yang kedua Bisnis dan Vokasi. Oke. Jadi ada 2 bidang yang menjadi keunggulan Stikom, yaitu Teknologi Informasi dan Bisnis. Oke. Nah di fakultasnya sendiri itu ada, kalau Fakultas Infokom itu ada 3 program studi. Ada Sistem Informasi, ada Sistem Komputer, dan ada Teknologi Informasi. Sementara di Bisnis dan Vokasi itu ada Bisnis Digital dan juga Manajemen Informatika. Untuk Manajemen Informatika itu D3. Oke. Khusus untuk Manajemen Informatika tuh D3 berarti Pak ya? D3. Sisanya adalah S1. S1. Oke, baik. Nah, tadi udah dijelaskan beberapa program studi dan juga fakultas yang ada di ITB Stikom Bali. Mungkin bisa dikasih gambaran nggak sih Pak sama Bu? Ini kira-kira kalau misalkan kita nih ingin memilih program studi sistem informasi, apa kira-kira pembelajaran yang kita dapatkan? Terus mungkin sistemnya tuh kayak gimana dan sebagainya tuh kayak gimana sih? Oke, saya lagi ya Bu ya. Coba Boleh, jawab silakan, untuk Pak Yudi. sistem informasi, karena ini kan rata-rata tiga-tiganya teknologi informasi. Oke. Itu banyak yang memang sering bingung untuk milih jurusan yang mana sih yang paling cocok gitu. Ini tergantung pada minat sebenarnya. Oke. Kalau sistem informasi itu lebih kepada data science yang berhubungan dengan data, kemudian multimedia, Oke. kemudian ada lagi untuk keseluruhan tiga-tiganya itu bisa menjadi software developer juga. Sementara kalau sistem komputer itu banyak di robotics, Oke. cyber security, seperti itu. Itu ada pembedaan secara khususnya. Oke. Kemudian teknologi informasi itu lebih ke bagaimana mengelola teknologi informasi di perusahaan. Jadi tidak mengkhususkan pada hardware atau software, tapi bagaimana seluruhnya terkoneksi menjadi satu. Itu tugasnya di jurusan Teknologi informasi. Oke. Nah, kalau untuk bisnis digital dan juga manajemen informatika nih Pak, ini apa bedanya dengan tadi sistem informasi, sistem komputer dan juga teknologi informasi sendiri? Nah, kalau yang bisnis digital dan manajemen informatika, kalau bisnis digital itu memang tetap teknologi informasi dia bermainnya, tetapi ada unsur bisnisnya. Jadi ada analisa bisnis, kemudian marketing, digital marketing khususnya itu diperdalam di sana. Sementara kalau di manajemen informatika karena D3 itu adalah disiapkan untuk siap kerja. Siap dalam artian bukan
Jadi teorinya agak dikurangi, lebih banyak prakteknya seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang keunggulan dari masing-masing program studi, kira-kira mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan sedikit nggak sih kepada Finars yang lagi mendengarkan hari ini, kayak, aduh aku masih bingung nih kira-kira keunggulannya apa aja. Terus kayak tadi udah sempat disinggung juga, kalau misalkan sistem informasi itu bisa menjadi software developer. Tapi kalau lebih spesifik gitu Pak, untuk keunggulannya sendiri itu apa aja Pak? Oke, nah kalau sistem informasi memang kalau yang biasanya kami sounding untuk adik-adik yang mau belajar itu adalah software. Jadi kalau ada yang suka software, tidak suka hardware gitu istilahnya, nah lebih baik ke sistem informasi. Kalau yang lebih suka hardware, tapi hardware-nya luas ya, ada robot juga dipelajari, robotik, microkomputer, embedded system seperti itu, sistem yang mempunyai microcontroller seperti itu. Nah itu di sistem komputer. Jadi lebih ke hardware, walaupun softwarenya tidak ditinggalkan. Tetap yang namanya komputer pasti harus ada software kan. Nggak mungkin dia bisa berjalan kalau mesinnya didiamkan begitu saja tanpa software kan gitu. Dia juga belajar software, tapi ada juga pengkhususan ke hardware. Nah kalau teknologi informasi memang dia general. Jadi general itu software ada, hardware apa, bagaimana dihubungkan dengan perangkat-perangkat yang ada. Nah itu perlu dipelajari juga, karena di organisasi atau di perusahaan kan tidak bisa pegawai itu diminta untuk menghubungkan software sendiri yang seperti itu. Hardware-nya nanti dicantolkan sendiri, itu kadang-kadang ada yang bermasalah. Itu yang menghubungkan pekerjaan itu mau menggunakan lokal misalnya servernya gitu istilahnya, menginstall di perusahaan itu sendiri, atau ada istilahnya sekarang cloud computing. Jadi semua data, semua software itu ditaruh di cloud istilahnya. Nah yang mempelajari itu untuk membuat itu jalan di perusahaan itu di jurusan teknologi informasi. Terdengar agak ini ya sebenarnya, agak ribet sebenarnya. Kalau misalkan kita dengerin aja ya. Tapi mungkin kalau dipelajari buat kamu yang tertarik mungkin bisa. Tapi Pak Yudi ini dan juga Bu Astiti, ini kadang-kadang beberapa Finars atau beberapa anak muda sekarang kayak mereka tertarik nih sama dunia komputer dan segala macamnya. Tapi ada satu masalah yang timbul. Ini kadang-kadang ada, aduh males nih kayak misalkan belajar coding atau apa. Apakah kira-kira ini kan salah satunya di bisnis dan vokasi itu ada bisnis digital. Tadi Pak Yudi udah jelaskan kalau ada belajar marketing, terus juga digital marketing juga. Apakah di sini ada coding-codingnya juga Pak? Di bisnis digital itu bagaimanapun juga itu diperkenalkan. Tetap ya. Ada namanya project management kan, namanya pekerjaan pasti ada proyeknya. Bagaimana mengelola proyek itu diperkenalkan juga. Kemudian kalau ada unsur bagaimana proyek itu dilaksanakan hubungannya ke software, nah itu juga diperkenalkan. Tapi pengkhususan bahwa dia mengembangkan software tidak. Itu lebih ke bagaimana proyek itu dikelola. Oke. Menarik. Nah, ini mungkin buat Bu Astiti nih. Kalau ngomongin tadi udah Pak Yudi sempat nyinggung tentang keunggulan program studinya, terus apa aja yang ada di ITB Istiqomah Bali. Nah, kalau ngomongin tentang fasilitas apa aja nih Bu, yang kira-kira nanti Finars dapatkan ketika berkuliah di ITB Istiqomah Bali itu apa aja? Kalau fasilitas yang didapatkan tentunya kalau dia praktek komputer tentunya di lab dia. Jadi di lab tersebut adalah sudah ada komputernya. Jadi satu orang adalah dengan satu unit komputer. Terus yang kedua, ini adalah kampus IT di Bali pertama kali. Jadi sangat mudah dicari oleh masyarakat. Apalagi ini kita ada di Renon. Yang ketiga, kalau dia mau misalkan magang, yaitu adalah ke luar negeri gitu misalkan, yang jelas anaknya mau, itu pada prinsipnya kami dari ITB Istiqomah Bali itu adalah menyiapkan dengan hal tersebut. Berarti juga untuk magangnya dan pembelajarannya itu juga bisa di luar negeri juga Bu? Pembelajarannya kalau dia magang di luar negeri berarti dia nantinya pembelajarannya adalah online, yaitu adalah dari misalnya kalau dia magang di Jepang gitu misalnya, dia pembelajarannya adalah online. Itu untuk magang. Tapi ini yang saya dengar itu juga katanya ITB Istiqomah Bali juga bekerja sama dengan beberapa kampus luar negeri katanya Bu. Iya, kita juga bekerja sama dengan yang sudah ya Pak Yudi ya. Yang sudah kita bekerja sama untuk yang di luar negeri ada 2.
Yang pertama adalah Malaysia, yaitu adalah Help University. Yang kedua ada di Cina, yaitu dengan DNUI. Yang DNUI itu kita baru mulai di tahun 2024, yaitu adalah tahun lalu. Sedangkan kalau yang dengan Help itu adalah 2006, tapi 2007 kita sudah menerima mahasiswa. Oke, nah ITB Istiqom Bali tadi Ibu jelaskan itu adalah kampus IT pertama yang ada di Bali dan juga menggunakan teknologi juga. Nah, tapi bagaimana sih ini kampus ITB Istiqom Bali dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya nih Bu? Pak Yudi? Boleh. Dalam pemanfaatan teknologi, karena kita pembelajarannya memang basisnya IT, jadi segala bentuk kegiatan, baik itu pembelajaran maupun administrasi, itu banyak didukung oleh teknologi informasi. Mulai dari pendaftaran, itu sudah ada proses yang menggunakan teknologi informasi, kemudian pada saat mulai kuliah, mencari mata kuliah yang akan diambil setiap semesternya, kemudian bagaimana perkuliahan dilaksanakan, baik itu modenya offline atau online, itu tetap didukung oleh teknologi informasi juga, dan itu pembelajaran yang biasa istilahnya. Tapi ada juga pembelajaran yang memang basisnya adalah harus dilaksanakan di laboratorium, menggunakan komputer untuk software misalnya, kemudian kalau ada hardware yang harus dipelajari, ada juga laboratorium untuk hardware-nya. Oke, baik. Nah, kalau untuk pembagian kelasnya sendiri nih Pak Yudi dan juga Bu Astiti, apakah ada beberapa kelas yang berbeda ataukah cuma tersedia satu kelas aja di ITB Istiqom Bali nih Pak? Ada. Kalau kelas kita biasanya tergantung dari mahasiswa yang bersangkutan. Apakah dia memilih pagi, apakah dia memilih malam. Nah, yang kedua ada juga yang sebut dengan kelas karyawan. Kalau kelas karyawan itu tentunya karena banyak yang sudah bekerja, jadi dia memilih di sore hari. Oke, jadi ini nggak menutup kemungkinan ya buat Viners mungkin yang bekerja di bidang IT, terus ingin kayak meningkatkan skillnya di bidang IT itu juga bisa mengambil kelas karyawan ini. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang kelas pagi, siang, dan karyawan, pada dasarnya apa yang paling membedakan antara pagi, siang, dan juga karyawan ini selain jam pembelajarannya nih Pak dan juga Bu? Kalau dari sisi konten pembelajaran sih tidak ada pembedaan ya, karena jurusannya sama. Jurusannya sama, tetapi kalau untuk karyawan itu kan ada misalnya project gitu ya, yang diperkenalkan di perkuliahan, karena yang bersangkutan sudah mempunyai pengalaman yang mencukupi, yang akhirnya tidak terlalu bermasalah untuk mengikuti proyek-proyek seperti itu gitu. Tapi untuk yang baru, mahasiswa baru ya tentunya harus ada effort yang lebih karena kan belum mengenal pekerjaan itu secara realnya di lapangan. Mungkin bedanya hanya di sana, tetapi secara prinsip karena prodi yang diambil itu sama, SKS yang diambil itu sama, kemudian mata kuliah yang diambil sama, itu secara keseluruhan materinya hampir sama. Berarti ini untuk semua program studi juga tersedia 3 kelas yang berbeda ini juga ya? Iya, semuanya. Oke, semuanya ada ya. Oke, baik. Nah, Viners, jadi buat kamu juga yang mungkin ingin bertanya tentang ITB Istiqom Bali, kamu bisa langsung drop pertanyaan kamu ke WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga DM di @phoenixradio_bali. Mungkin kita break dulu sebentar, Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil, Viners, dan masih juga bersama teman-teman dari ITB Istiqom Bali. Di sini udah ada Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti. Dan tadi udah sempat ngebahas beberapa program studi, fakultas yang ada di ITB Istiqom Bali dan juga beberapa kelas yang ada. Tapi di sini Agil penasaran nih kepada Ibu Astiti dan juga Pak Yudi. Kira-kira ada nggak sih selain tadi yang sudah dijelaskan di segmen 1, kira-kira ada nggak sih program khusus dari ITB Istiqom Bali? Bapak Yudi mungkin. Nah selain yang tadi dijelaskan terkait dengan fakultas, prodi gitu ya. Di sana ada 3 dan 2 prodi gitu ya. Kita juga punya program, tadi sudah disebutkan oleh Bu Astiti bahwa kita kerjasama dengan Help University di Malaysia, itu dapat dual degree. Dual degree-nya adalah satu yang diakui di Indonesia dan satu diakui di luar negeri, kan sudah pasti ya. Dan itu sangat bermanfaat untuk nyari-nyari kerja yang hubungannya dengan orang asing. Benar. Dan otomatis kan karena dengan orang asing kan bilanglah take home pay-nya gimana gitu nanti setelah bekerja gitu.
Kemudian yang DNUI juga sama, itu adalah dual degree. Dia 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di China. Yang harapannya nanti, karena ini seperti Bu Asit sampaikan, itu mulainya tahun lalu. Tapi harapannya adalah nanti setelah lulus, itu tentunya bisnis digitalnya itu memadai pengetahuannya. Kemudian di sana itu dia e-commerce manajemen. Jadi ada pengetahuan manajemennya. Dan yang pastinya itu adalah pengalaman. Bahasanya, bahasa Indonesia sudah tentu, bahasa Inggris iya, karena perkuliahannya bahasa Inggris kalau yang di China, bukan bahasa Chinese. Oh, bukan bahasa Mandarin ya Pak ya? Bukan, tetapi kehidupannya kan ada di sana. Akan bisa bahasa Chinese, karena dari sekarang pun, dari semester sekarang sudah diajarkan bahasa China. Jadi secara terus-menerus sampai semester 8 akan ada seperti itu. Yang nantinya tentunya, ya balik ke Indonesia pun, itu akan sangat berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Benar-benar. Oke. Kemudian, program khusus yang lain itu ada juga karena kita itu kan punya sistem informasi yang mendalami multimedia, digital visual istilahnya. Bagi adik-adik atau finers yang berminat untuk mendalami multimedia, itu bisa mengambil khusus di sistem informasi sebenarnya. Tetapi kalau ada yang ingin lebih mendalami lagi dalam hal desain visual dan komunikasi, itu ada dual degree juga kita menyediakan, yaitu sistem informasinya Stikom Bali dengan DKV yang ada di Universitas Teknologi Bandung. Jadi pendalamannya multimedia yang berbasis digital, dan juga kalau memerlukan hal-hal yang berbasis digital, desain visual, komunikasi visual, itu akan mendapatkan pembelajaran khusus juga dari UTB-nya. Jadi 2 gelar juga itu. Satu desain dan satunya lagi adalah komputer. Oh gitu. Untuk perkuliahannya kalau misalkan yang UTB Pak, itu apakah di Bandung juga atau di Bali? Secara main dia di Bali, tetapi kurikulum untuk DKV-nya itu dari UTB. Tapi akan ada juga kunjungan ke Bandung. Tapi masih untuk pembelajaran masih stay di Bali dulu ya? Masih stay di Bali, tapi ada beberapa waktu kita ajak ke Bandung untuk biar tahu kampus kan gitu ya. Biar tahu kampus dan sekaligus ada pembelajaran di sana. Mungkin yang lain ada lagi Pak? Ada satu lagi, nah ini pengkhususannya untuk karyawan yang benar-benar sudah punya pengalaman IT. Kan ada yang seperti itu, tamat SMA karena suka sekali dengan IT, akhirnya masuklah ke dunia industri IT gitu. Tapi pendidikan belum. Nah itu bisa diakomodasi dengan program RPL namanya. Apa itu, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah apa itu? Kalau dia sudah punya pengalaman di IT, bilanglah sederhananya mengelola IT perusahaan gitu istilahnya. Dan itu pengalamannya bisa diakui menjadi SKS. Kalau dia maksimal bisa diakui, itu belajarnya cuma 1,5 tahun sudah dapat gelar S1 gitu. Untuk pengalaman kerjanya sendiri ada batasan minimal nggak Pak? Nggak ada. Maksudnya harus 2 tahun setelah tamat, itu udah pasti. Kemudian nanti setelah itu akan dihitung pengalaman kerjanya. Apa saja sih yang sudah dikerjakan, khususnya karena kita IT kan, khusus di bidang IT pengalamannya apa. Nanti itu berupa portfolio, pernah ikut pelatihan apa misalnya. Nah itu pengalaman-pengalaman itu semua masuk sebagai penilaian, nanti akan dihitung SKS-nya. Kemarin ada yang maksimal sampai 99 SKS diakui, sehingga belajarnya cuma 1,5 tahun. Dan S1 itu memerlukan 144 SKS. Wah menarik. Itu benar-benar benefit sekali. Nah tuh Vina, jadi buat kamu yang udah bekerja di industri IT, terus ingin gitu menambah skill kamu dalam bidang IT dan mendapatkan sarjana, itu bisa mengikuti program LPL, itu juga bisa. Nah tadi Bu Astiti juga sempat menyinggung kalau misalkan ITB Stikom Bali itu juga bisa memberangkatkan mahasiswanya magang di luar negeri. Mungkin Bu Astiti bisa jelasin nggak sih Bu, kalau misalkan kita magang di luar negeri itu negaranya mana, terus juga bekerja sama perusahaan mana, itu apa aja Bu? Baik, kita sudah kerjasama dengan beberapa negara. Yang pertama itu adalah Jepang. Nah, di mana di Jepang itu ada perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi. Kalau magang itu adalah dia selama 3 tahun. Selama 3 tahun magang. Nantinya kalau dia misalkan mau menambah magang, itu pada prinsipnya bisa, tetapi nantinya ke Bali dulu. Nah, itu sudah kita banyak memberangkatkan untuk
yang ke Jepang. Oke. Nah, kalau sedangkan yang ke Taiwan juga sekarang ini ada, cuman dia bergerak dalam bidang pertanian, tetapi IT-nya yang kita mahasiswa kita yang mengambilnya. Oke, jadi masih tentunya berhubungan sama IT, Iya. IT Bu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang kehidupan kampus di ITB Istiqom Bali, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit nggak sih Pak sama Bu, kira-kira gambaran kehidupan kampus di ITB Istiqom Bali itu seperti apa? Untuk kehidupan kampusnya ya sudah tentu belajar ya. Iya. Harus belajar, kalau tidak belajar tidak ke kampus namanya. Tapi di luar itu ada non akademiknya. Oke. Ada non akademik, kita ada UKM ya yang mengakomodasi aspirasi mahasiswa untuk mendalami hal-hal di luar akademi. Itu ada 33 UKM. Oke. Dan yang baru itu adalah e-sport. Itu juga ada. ada Dan e-sport baru-baru juga ini ya? menjadi Hah? juara umum juga Wih, di keren. Detik Festival. Baru dibentuk sudah seperti itu. Oke. Dan itu menyesuaikan pada keinginan. Ada yang suka tari, ada yang suka nyanyi, ada yang memang suka programming padahal sudah belajar tapi ikut juga di UKM. Kemudian ada yang suka game, ya e-sport ini itu masuk e-sport sekarang sudah dibentukkan untuk menjadi pengelolaan tersendiri, bisa mengelola organisasinya, bisa mengelola kejuaraan, bisa ikut pertandingan level daerah, level nasional seperti itu, dan itu memang terus terjadi. Dan selain UKM ini yang perlu untuk menjadi perhatiannya karena kita fokusnya juga tidak hanya masuknya saja. Jadi masuknya mahasiswa memang perlu bagi kami karena swasta ya. Mudah-mudahan banyak yang mendaftar seperti itu Amin. istilahnya. Tetapi kita juga fokus bagaimana mahasiswa itu keluar dengan baik. Oke. Keluar dengan baik dalam artian pada saat keluar gampang tidak nyari kerjaan gitu. Itu yang paling Nah, penting Pak. itu yang menjadi fokus kami karena kita sudah mendirikan juga namanya Career Center. Oke. Jadi Career Center itu yang pertamanya memang mencarikan tempat-tempat untuk bekerja, baik itu KP, magang, kemudian sudah tentu pada saat mau wisuda gitu, itu tentunya akan mencari pekerjaan kan gitu. Nah itu bisa memanfaatkan Career Center. Nah Career Center itu juga mengelola tidak hanya pada saat nyari kerja saja, tetapi kalau dirasakan bahwa mahasiswa memerlukan peningkatan non akademik yang lebih baik lagi, itu ada beberapa program yang bisa diikuti mahasiswa untuk meningkatkan soft skillnya. Jadi bukan hard skill dalam hal IT yang dipelajari di akademik gitu istilahnya, tapi juga bagaimana meningkatkan soft skillnya karena di bekerja kan tidak hanya hard skill saja yang diperlukan, soft skillnya juga sangat penting gitu. Benar. Nah itu yang menjadi poinnya kita mendirikan Career Center itu untuk agar bisa mengakomodasi bagaimana kegiatan non akademiknya itu juga terakomodasi. Oke, jadi selama kuliah pun ketika belajar itu nantinya nggak cuman tiba-tiba udah lulus dilepas gitu aja, tapi juga nanti bakal ada career and development juga tadi Iya, Pak ya. seperti Oke. itu. Nah, tadi juga ada beberapa Viners yang bertanya, ini udah lumayan banyak juga untuk pendaftarannya sendiri Pak. Ini kira-kira pendaftarannya itu dibukanya kapan dan ditutupnya kapan nih? Oke, untuk pendaftaran sebenarnya kita sudah mulai. Sekarang ini adalah sudah memasuki gelombang 1. Di mana gelombang 1 kita akan bagi 3, yaitu gelombang 1A, 1B, 1C. Nah, ini Venus kalau yang gelombang sekarang ini adalah gelombang 1C, yaitu adalah sampai dengan tanggal 14. Oh, tanggal 14 Maret Iya, ya? 2 hari 14 lagi berarti ya? Maret. Oke. Untuk yang 1C. Kenapa kami arahkan gelombang 1C? Karena gelombang 1C tentunya akan mendapatkan beasiswa lebih besar dibandingkan nantinya masuk ke gelombang 2 dan selanjutnya. Oke, bisa di-spill sedikit nggak sih Bu untuk beasiswanya itu berupa apa mungkin? Oke, untuk beasiswanya kira-kira berupa tentunya adalah di sini adalah pemotongan biaya pendidikan. Nah, itu misalkan biayanya pendidikannya 3 juta gitu misalnya akan mendapatkan lebih besar dibandingkan gelombang 2 dan lain sebagainya. Wah, itu menarik banget sih. Ini sampai tanggal 14 Maret yang gelombang 1C tadi Bu ya. 1C. Tuh, ingat tadi buat yang nanya tuh buruan daftar, ditungguin sampai tanggal 14 Maret supaya mendapatkan kesempatan beasiswa gitu. Nah, tapi sebelum gini juga boleh saja di gelombang 2, gelombang 3. Nah, cuman gelombang 2 dan 3 itu adalah
mendapatkan tentunya beasiswa tetapi lebih kecil. Sedangkan untuk pendaftaran kita berakhir yaitu adalah sampai dengan akhir Agustus ya Bapak ya, sampai dengan akhir Agustus. Oke, nah kalau untuk proses pendaftarannya sendiri Bu, itu gimana? Kalau untuk proses pendaftaran itu adalah apalagi sekarang zamannya teknologi. Jadi boleh nantinya pendaftaran di siap.stikom-bali.ac.id. Bagi yang mau online sudah disediakan di sana untuk formulir pendaftaran dan itu harus diisi di siap.stikom-bali.ac.id. Nah, sedangkan yang kedua bisa juga langsung ke ITB Stikom Bali, siapa tahu ingin melihat-lihat kampusnya. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang ketiga bisa juga mendaftar melalui sekolah. Maksudnya sekolah ini gimana Bu? Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa, kalau di Bali itu kita kerjasama sebagian besar dengan SMA, SMK. Langsung ke sekolah SMA, SMK-nya ya maksudnya ya. Oke, baik. Nah, Oke. Untuk pendaftaran kita kan ada 3 kampus nih. Bisa di Renon, kalau misalnya mau langsung, itu bisa di Renon, bisa di Jimbaran atau di Abian Semal. Oke. Nah, nantinya untuk pembelajaran itu adalah siswa yang akan memilih apakah Renon, Jimbaran atau Abian Semal. Jadi kalau pendaftarannya misalkan kita daftar di Stikom Jimbaran, itu kalau misalkan milih belajar di Stikom Renon itu juga bisa, Bu? Iya, tidak masalah. Nggak masalah. Oke, baik. Nah, buat kamu Vinar sekali lagi yang pengen bertanya kepada Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti, bisa langsung aja drop pertanyaan kamu ke WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break sekali lagi, Bapak Ibu, nanti bakal lanjut lagi setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station masih bersama Gila Babil Vinars dan masih bersama Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti dari ITB Stikom Bali. Tadi sempat udah disinggung beberapa fasilitas yang ada di ITB Stikom Bali, terus juga pendaftarannya sudah dimulai yakni adalah gelombang 1C, tapi ditungguin sampai tanggal 14 Maret 2025. Jadi buat kamu yang ingin mendapatkan kesempatan beasiswa, langsung aja nggak perlu ditunggu-tunggu karena ditunggu sampai 14 Maret. Meskipun sebenarnya pendaftarannya itu masih ada gelombang lainnya ya, tapi masa sih ditungguin terus? Mending langsung aja sekarang daftar karena kamu bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa yang lebih besar. Nah, Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti, di sini udah ada beberapa pertanyaan masuk dari Vinars. Ini ada satu pertanyaan nih, datang dari Tamara. Dia bilang katanya rencananya sih mau daftar di Stikom, tapi mau bertanya nih tentang fasilitas apa aja yang diberikan oleh Stikom untuk mahasiswanya. Ini untuk membantu perkuliahan, supaya seperti saya nih, yang mungkin belum mumpuni membeli laptop. Apakah disediakan fasilitas yang dapat membantu tersebut kita? Oke, nah untuk fasilitas, khususnya terkait dengan pertanyaan Tamara ya tadi ya. Itu memang kalau Stikom Bali itu memfokuskan bagaimana mahasiswa yang masuk dengan melihat kondisi. Oke. Karena biasanya yang masuk kan mahasiswa baru dari SMA, umum khususnya itu belum familiar dengan komputer. Nah untuk yang mahasiswa baru tahun pertama misalnya itu bisa memanfaatkan fasilitas komputer atau lab yang kita miliki seperti itu. Itu selalu seperti itu. Tetapi tentunya yang namanya sekolah IT itu tidak mungkin kita bekerja hanya mengandalkan lab yang ada. Itu otomatis tugasnya akan ada, kemudian pencatatan yang sekarang modelnya sudah harus otomatis seperti itu kan memerlukan laptop juga. Nanti mungkin mulai memikirkan untuk mempunyai laptop itu di tahun kedua, bahkan yang penting sekali tahun ketiga, tahun keempat. Karena apa? Proyeknya pasti akan banyak dan kegiatan yang berhubungan menggunakan laptop itu akan pasti menggunakan komputer itu pasti banyak. Kasihan juga mahasiswanya kalau terus mengandalkan ke lab. Benar-benar. Kan bisa menabung mulai dari sekarang gitu ya, Pak ya. Itu. Tapi tidak harus dari awal sudah disediakan. Cuman kita juga mempunyai fasilitas untuk mencarikan tempat untuk mencari laptop juga kepada mahasiswa. Kita ada kerjasama dengan Axio, di mana Axio memberikan fasilitas penyediaan laptop sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa seperti itu. Nah itu juga bisa untuk dicari-cari kira-kira yang cocok dengan budgetnya, yang cocok dengan keinginannya penggunaan laptop seperti apa, itu bisa dilihat-lihat nanti seperti itu. Jadi semua fasilitasnya pokoknya udah di-provide oleh ITB Stikom Bali. Kemudian ada tambahan satu lagi mungkin itu, yang perlu kami sampaikan karena
Stikom Bali tidak mempunyai tagline istilahnya entrepreneur gitu ya. Karena kita mempunyai tagline always the first gitu. Tetapi di dalam Stikom Bali sendiri ada namanya inkubator bisnis. Itu fasilitas untuk mahasiswa. Oke. Kenapa dibilang itu adalah fasilitas untuk mahasiswa? Karena dunia sekarang kan boleh saja kita bekerja di kantor, tetapi kan banyak juga kita mempunyai peluang untuk membangun bisnis sendiri. Nah, itu disediakan fasilitas inkubator bisnis bagi mahasiswa yang berminat ke sana. Ya, tidak hanya perusahaan berbasis teknologi informasi, tetapi perusahaan biasa yang pengelolaannya dengan teknologi informasi perlu juga kan untuk bagaimana mengelola bisnis. Dan itu diajarkan dari nol sampai membuat proposal, membuat pencarian pendanaan, kemudian mendaftarkan perusahaannya sampai bagaimana pengelolaan perusahaannya. Itu disediakan fasilitas untuk belajar terkait dengan bisnis. Itu kita sediakan seperti itu ya, melengkapi mahasiswa. Supaya keluarnya itu opsinya banyak gitu. Mau ngapain nih saya gitu. Dan itu tergantung passionnya mahasiswa. Oke, jadi nggak cuma bekerja sama orang aja, tapi kita juga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Bisa, sangat bisa. Dan itu sudah dibuktikan lah istilahnya Stikom Bali mempunyai inkubator bisnis yang sudah diakui oleh Kementerian Nasional. Itu kita sering diajak kerjasama. Kemudian salah satu tenannya kita itu pernah mendapatkan pembiayaan tidak hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Wow. Itu seperti itu. Kemudian pembinanya kita sempat diajak oleh Kementerian ke luar negeri juga untuk belajar bagaimana melakukan inkubator bisnis ala luar negeri, kemudian kalau bisa diterapkan di Indonesia. Wah, keren. Oke. Nah, kalau ngomongin juga balik lagi ke beasiswanya tadi. Mungkin tadi ada Viners yang nanya tentang kalau misalkan fasilitas yang membantu dia karena belum mumpuni membeli laptop. Nah, Bu, ini pertanyaan untuk Ibu Astiti. Kira-kira ada nggak sih beasiswa mungkin untuk Viners dan juga teman-teman yang lagi dengerin hari ini tentang kalau misalkan dia pengen kuliah nih tapi terhalang oleh yang namanya ekonomi, dana dan segala macamnya. Itu mungkin dari ITB Stikom Bali apakah memprovide juga atau gimana, Bu? Oke, untuk beasiswa sebenarnya itu banyak ya. Tergantung sekarang anak tersebut mau nggak gitu. Ada minat atau kemauan nggak gitu ya. Nah, beasiswa ini kita ada dari pemerintah yang namanya KIP Kuliah. Nah, jadi kalau beasiswa KIP Kuliah dari pemerintah, dari biaya kuliah sampai dengan uang saku itu adalah ditanggung oleh pemerintah. Lumayan besar kalau itu diberikan dapat beasiswa KIP Kuliah. Tapi itu kita kan kalau tahun kemarin kita mendapatkan 51 orang untuk beasiswa tersebut. Nah, sedangkan mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih banyak. Iya, semoga ya. Nah, sedangkan yang kedua ada juga beasiswa dari ITB Stikom Bali, tentunya dari ITB Stikom Bali. Seperti yang Pak Yudi bilang tadi, itu ada kalau dia mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik, tinggal menyampaikan saja kepada kita, kepada ITB Stikom Bali, jadi akan mendapatkan beasiswa. Nah, tapi kalau misalkan tidak mendapatkan KIP Kuliah, terus dia juga ada keinginan untuk kuliah, ya, ini juga ada beasiswa dari ITB Stikom Bali bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi untuk syarat untuk mendapatkan beasiswanya sendiri itu gimana, Bu? Mungkin bisa di-spill sedikit? Kalau persyaratan dari pemerintah yang KIP Kuliah, tentunya karena KIP Kuliah itu adalah orang-orang yang tidak mampu, itu gambar rumah, terus pendapatan orang tua gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari ITB Stikom Bali tergantung ini mau apa. Ya mau beasiswa karena prestasi. Kalau mendapatkan beasiswa prestasi itu menyerahkan kopian prestasi, juara berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kurang mampu, tentunya kita akan wawancara, sehingga sampai sejauh mana kami dari Stikom Bali akan memberikan beasiswa tersebut. Tapi intinya satu, itu antara kamu mau atau enggak gitu dulu ya. Tuh, jadi buat kamu Vinars yang mungkin terhalang dana, terhalang ekonomi, tapi kalau kamu niat gitu untuk belajar, pasti ada jalannya lah gitu, dibuka jalannya, dan ITB Stikom Bali itu menjadi salah satu yang membuka jalan itu gitu. Nah, Bu dan juga Bu Astiti dan juga Pak Yudi, mungkin buat Vinars yang pengen gitu ingin tahu lebih lanjut info mengenai tentang ITB Stikom Bali itu mungkin bisa dicek di mana?
Apakah ada sosial medianya kah atau websitenya? Ya. Kalau kita ada banyak channel yang bisa dilihat ya. Kita ada website yaitu www.stikom-bali ACID itu yang pertama. Kemudian kita ada IG juga @stikom-bali ya Bu ya. @stikom-bali. Kemudian Facebook juga masih berlaku. Itu bisa diakses Stikom-bali juga. Kemudian yang lainnya kita ada WhatsApp untuk menjadi alat komunikasinya. WhatsApp-nya tadi sudah disebutkan juga berapa 0800 140 1819 ya Bu ya. Dan WhatsApp-nya 0822 7738 94 kali. Itu menjadi alurnya kita. Kemudian kampus itu kan tadi sudah disebutkan ada 3 tempat yang bisa dikunjungi. Kampus Renon yang ada di Jalan Raya Renon, Puputan, kemudian di Jimbaran di pintu masuknya UNUD itu sebelah kiri jalan itu ada kampus Jimbaran, kemudian di Abian Semal itu ada kampus kita. Nah itu bisa menjadi akses untuk mencari informasi. Oke, jadi semuanya sudah lengkap di Instagram, terus juga websitenya semua sudah ada di sana. Jadi buat kamu Viners nggak perlu khawatir lagi, silakan cek aja semuanya udah lengkap pokoknya di sana. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir dari Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti untuk para Viners yang mendengarkan dan juga calon mahasiswa yang lagi dengerin hari ini. Baik, nah ini untuk Viners ya, kita ITB Stikom-Bali ini seperti tadi disampaikan adalah kampus teknologi informasi pertama di Bali, dan kita sudah mempunyai pengalaman yang lumayan panjang untuk bagaimana membangun kampus dan juga perkuliahan yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, memenuhi kebutuhan industri, kemudian bagaimana kita mempersiapkan dosen juga itu dengan berbagai cara di mana sekarang dosen-dosennya sendiri sudah banyak yang berdatangan balik untuk bersedia mengajar lagi, dalam artian karena belajar ada yang belajar di dalam negeri, belajar ke luar negeri itu mulai datang, dan ini kesempatan bagi Viners untuk mendapatkan ilmu-ilmu mereka gitu istilahnya. Apalagi teknologi informasi sudah tidak bisa dihindarkan untuk digunakan. Itu kalau sekarang tidak ikut, nanti akan ketinggalannya hampir mungkin tidak bisa dihitung 10 tahun lagi, mungkin sudah ketinggalan 20 tahun. Karena apa? Ya di luar sana AI sudah berkembang banyak sekali, kemudian pemanfaatannya itu sudah sangat masif. Kalau kita sendiri tidak ikut di dalamnya, gelombangnya kita hanya jadi pengguna. Itu juga menjadi masalah nantinya. Ayo datang di Stikom-Bali, ITB Stikom-Bali, belajar ilmunya, kemudian ayo kita tidak hanya menggunakan tapi menciptakan juga untuk apa yang kita perlukan. Oke. Bu Astiti mungkin? Ya, baik Viners, jangan bingung untuk mendaftar. Kalau misalnya belum mendapatkan, masih bingung nih, ayo ke Stikom-Bali. Kebetulan sekarang ini kan gelombang 1C yang notabene adalah mendapatkan beasiswa lebih besar. Dan di samping itu juga Stikom-Bali juga sudah ada program dual degree. Kenapa harus keluar negeri? Toh juga ITB Stikom-Bali sudah ada. Nah, mari Viners kita mendaftar ke Stikom-Bali, baik itu Renon, Jimbaran ataupun Abian Semal. Oke, terima kasih kepada Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti. Sekali lagi terima kasih. Jadi diingetin sekali lagi Viners ya, buat kamu yang pengen lihat gitu kegiatan dari ITB Stikom-Bali, langsung aja kepoin Instagramnya ada di @stikom-bali. Mungkin terakhir bisa bareng-bareng Bapak Yudi dan juga Ibu Astiti mengucapkan tagline dari ITB Stikom-Bali gitu. Oke, saya yang memandu ya. Salam Stikom-Bali. Salam Stikom-Bali. Always the first. Oke, terima kasih kepada Pak Yudi dan juga Ibu Astiti atas waktunya.